Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam renungan pagi. Melalui renungan pagi kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala rahmat anugerah berkat-Mu, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami merindukan firman Tuhan. Urapi kami dan nyatakan kebenaran-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Saya akan bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jemaat dikasih Tuhan, jelas sekali ayat ini berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita ini sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membayar kita, membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Sehingga kita jadi orang-orang yang merdeka. Nah, Dia yang telah membeli hidup kita, ya, atau membayar hidup kita dari kuasa dosa dengan darah yang mahal. Dialah yang berhak memiliki hidup kita. Karena dia sudah bayar kita. Dia sudah tebus kita sehingga hidup kita miliknya. Sehingga kita sekarang berani berkata, hidupku adalah bukannya aku lagi, tapi Kristus ada dalamku. Dan firman-Nya berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya hidup kita serahkan kepada Kristus. Hidup kita dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, terus dikatakan, dan mati adalah keuntungan. Ini mungkin jadi hal yang unik. Karena banyak orang berkata mati itu rugi, mati itu menakutkan, mati itu bicara kesialan, mati bicara kebinasaan, mati bicara tentang tidak ada pengharapan. Itu orang-orang yang tidak punya juru selamat. Itu orang-orang yang masih tinggal di dalam dosa. Itu orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus punya pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Sudah dikasih Tuhan, dikatakan mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena ketika orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mati, maka ada jaminan akan hidup yang kekal. Dia akan beroleh kehidupan yang abadi di surga. Itulah kenapa kematian bukan lagi menjadi momok. Itulah kenapa kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Karena melalui kematian jasmani, kita sebetulnya sedang memasuki yaitu kehidupan yang kekal. Jadi kematian jasmani menjadi pintu menuju kepada kehidupan kekal. Ya, jemaat dikasih Tuhan, dalam kitab Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Luar biasa. Dikatakan berbahagia. Loh, mati kok berbahagia? Ya, orang-orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia sebab dia boleh beristirahat. Tidak ada penghukuman lagi dalam Kristus Yesus. Ya, dia beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Dan segala perbuatan mereka di dunia menyertai mereka. Luar biasa. Ya, jadi artinya ada kehidupan kedua atau kehidupan kekal di surga nantinya. Jemaat dikasih Tuhan. Itulah kenapa dikatakan di dalam firman-Nya tadi, mati adalah keuntungan. Sebab kematian orang-orang percaya itu boleh beristirahat karena nanti akan memasuki kehidupan kedua, yaitu kehidupan kekal di surga. Selanjutnya firman-Nya berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya saudaraku, biarlah ketika kita diberi kesempatan, masih ada kesempatan kita tinggal dalam dunia ini, mari kita memberi buah, menghasilkan buah.
bagi kemuliaan Tuhan. Ya, hidup memberi nilai, memberikan hal-hal yang positif bagi dunia. Hidup di dalam dunia ini ketika Tuhan izinkan kita masih boleh menjalaninya, berarti itu kesempatan kita untuk menghasilkan buah. Ya, mari. Jadi selama kita masih diberi kesempatan, jangan pusing dengan diri sendiri. Mulai pandang Tuhan. Tuhan, Engkau memberi kesempatan, berarti ada kesempatan untuk aku menghasilkan buah. Rasul Paulus katakan itu. Ya, jadi kalau diberi kesempatan hidup, berarti memberi buah atau menghasilkan buah. Buah-buah roh, buah-buah pertobatan kita. Buah-buah itu bisa juga bicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik yang kita bisa lakukan. Sesuatu yang baik yang bisa memberi dampak positif bagi dunia. Lebih daripada itu adalah supaya melalui hidup kita, jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai kita menyanyiakan ketika kita masih diberi kesempatan hidup dalam dunia ini. Berarti ada kesempatan buat kita untuk kita menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ya, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau masih diberi kesempatan hidup, saatnya kita hasilkan buah. Mari hasilkan buah yang baik. Mari hasilkan buah yang menyenangkan banyak orang. Dan lebih daripada itu, buah yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau telah menebus kami melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bagi kami hidup adalah Kristus yang telah menebus kami. Dan mati adalah keuntungan sebab kami beroleh jaminan hidup yang kekal. Dan ketika Tuhan izinkan kami masih ada dalam dunia ini, kami percaya Engkau beri kesempatan kami untuk kami boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, pimpin kami, sertai kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, virus corona, dan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera, berkat Tuhan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan menyertai hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, semangat terus, yang memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.